Pokok Cerita. Selamat mendengarkan. Salam MNB Lover. Pada bagian yang ke-19 telah dikisahkan bahwa Nilam Cahya yang baru sadar dari pingsannya, dia menjadi terkejut dan panik setelah melihat dirinya dalam keadaan bugil dan hanya diselimuti baju Restu Singgih. Nilam Cahya menjadi curiga. Dia lalu segera mencari Restu Singgih yang disangkanya telah memperkosa dirinya itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-20. Rupanya Restu telah memperkosaku. Di mana dia? Aku harus mencarinya. Laki-laki bajingan. Dia meninggalkan aku setelah puas memperkosaku. Tidak, bajingan. Nilam Cahya hatinya merasa hancur. Dia begitu marah dan dendam dengan Restu Singgih yang telah dicurigainya itu. Sementara itu, Restu Singgih yang dicarinya, dia nampak tengah berlatih silat di halaman rumah di mana di dalamnya ada Nilam Cahya. Laki-laki bajingan itu, rupanya dia masih berada di tempat ini. Dia pura-pura melatih diri dengan jurus-jurus silatnya itu. Akan aku hajar dia. Berhenti! Lila, kau sudah sadar? Kau sudah rapi lagi dan memakai pakaianmu itu. Hei, kenapa wajahmu kusut begitu, Nilam? Kau kenapa? Kemana bajuku? Laki-laki bajingan! Nilam, tahan! Apa-apaan ini? Tahan, Nilam! Bajingan! Kau harus mampus! Nilam Cahya nampaknya benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yang ada hanyalah bayangan dirinya yang telah dinodai dengan Restu Singgih. Dia terus menyerang Restu Singgih hingga Restu Singgih kewalahan dan terkena pukulannya. Nilam, kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Diam kau bajingan! Rasakan ini! Nilam, tunggu! Tahan dulu! Kau harus mampus bajingan! Nilam Cahya terus menyerang Restu Singgih dengan tendangan dan pukulannya. Namun tanpa disadari mendadak, Restu Singgih melepaskan pukulannya hingga Nilam Cahya terjatuh. Nilam, kau telah terkena pukulanku. Maafkan aku. Aku tidak sadar, Nilam. Laki-laki bajingan! Tenanglah. Apa yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba kau marah dan menyerangku? Kau jangan pura-pura. Laki-laki bajingan. Tenanglah, Nilam. Mari aku bantu bangun kau. Jangan sentuh diriku. Aku tidak sudi kau sentuh. Kau bajingan. Nilam, bicaralah. Apa kesalahanku? Kau masih saja berpura-pura. Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku ketika aku tidak sadar? Katakan. Aku melakukan apa? Aku menolongmu. Kau dalam bahaya waktu itu. Bohong. Kau sudah memperkosaku. Nilam, kau memfitnahku. Jaga ucapanmu tadi. Ketahuilah, Nilam.
Aku tidak sehina yang kau kira itu. Kau bohong. Tidak. Kau harus bertanggung jawab. Tidak. Nilam, tenanglah. Jangan kau menangis. Kini aku mengerti. Ternyata kau telah salah duga. Tidak. Walau bagaimanapun, kau harus segera mengawini aku. Atas dasar apa kau menuduhku? Kau jangan berdalih. Kau pun tahu sendiri kalau diriku tidak berpakaian. Setelah aku baru sadar, dan tubuhku itu hanya ditutupi bajumu itu. Iya. Aku mengerti. Tapi Nilam, ini perlu kau ketahui. Aku memang telah membuka pakaianmu ketika kau tidak sadar tadi. Semua itu aku lakukan karena terpaksa. Karena aku harus menolong dirimu, menghilangkan rasa dingin dari pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni yang masih membekas di dirimu. Sebab jika tidak, kau akan terus menjadi terasa dingin. Bahkan perlahan-lahan kau akan bisa mati kedinginan karena pengaruh ilmu itu. Kau bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya berdalih untuk lari dari tanggung jawabmu itu. Tidak. Kau bohong. Kau keras kepala. Ya, terserah. Tunggu. Jangan pergi kau. Kau mau kemana? Aku mau mengambil bajuku. Di mana bajuku kau taruh? Tidak tahu. Gadis keras kepala. Jangan pergi kau. Aku tidak akan pergi. Aku mau masuk ke dalam. Aku mau memakai baju. Di mana kau simpan bajuku itu? Kau cari saja sendiri. Restu Singgih lalu masuk ke dalam rumah itu. Dan beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dalam keadaan rapi. Nilam yang melihatnya, dia langsung memburunya. Kau mau kemana? Aku mau pergi. Kau tidak boleh pergi. Kau mau lari dariku kan? Laki-laki bajingan. Terserah kau mau bilang apa padaku. Laki-laki bajingan kau. Kau harus mengawini aku. Kasihan Nilam. Dia masih juga belum mengerti. Baiklah. Aku terpaksa harus berbohong. Kenapa kau diam saja? Ayo bicara. Iya. Aku mengaku bersalah. Aku akan segera mengawinimu. Sekarang, mari kita pergi. Ayo, naiklah ke atas kudaku ini. Apa kau akan aku tinggal? Iya, aku akan naik. Nah, aku sudah duduk di belakangmu ini. Sekarang peganglah tubuhku erat-erat. Ya sudah. Restu Singgih akhirnya dengan terpaksa berbohong. Semua itu demi untuk menenangkan suasana. Kemudian keduanya pergi, hingga keduanya tiba di tepi sebuah sungai. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran, oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya, dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu, dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit, ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Kenapa berhenti di tepi sungai ini? Apa kau tidak perlu istirahat? Kita akan lelah. Ayo turunlah. Air sungai ini nampak jernih sekali. Nilam, sebaiknya kita bersihkan tubuh kita di sungai ini. Tidak perlu. Aku akan duduk saja di batu ini. Ya sudah. Aku akan mencuci muka dulu. Segar sekali air sungai ini.
Nilam masih nampak kelihatan sedih. Dia sangat murung. Kasihan dia. Nilam? Kenapa kau melamun? Sudahlah, tidak usah bersedih. Jangan dipikirkan lagi. Bukankah aku akan segera mengawinimu? Restu, betulkah itu? Iya. Kenapa aku harus main-main? Aku takut kau bohong padaku. Aku takut kau akan meninggalkan aku akhirnya. Pantang tanggung jawab itu aku abaikan, Nilam. Dan aku pun menyukaimu. Betulkah begitu? Terima kasih, Restu. Tanpa sadar, dengan rasa haru, Nilam Cahya memeluk tubuh Restu Singgih dengan mesranya. Restu, kalau saja kau sungguh-sungguh sebenarnya, aku pun mencintaimu. Iya. Tadinya aku berpikir juga begitu. Aku pun menyukaimu. Tapi, bagaimana dengan perempuan itu? Siapa yang kau maksud? Dewi Sumbi, perempuan sombong itu. Rupanya kau sudah kenal dia. Ya, ketika dia datang mencarimu dan mengaku sebagai kekasihmu. Dia itu calon istri Kang Mas Jail Singgih, kakakku itu. Kau tidak bohong? Tidak. Kenapa? Kau cemburu? Tapi dia mengatakan kalau dia itu kekasihmu. Enak saja. Kau harus tahu, Nilam. Ketika itu aku memang sudah terpengaruh guna-guna sisik emas pemikatnya. Sehingga aku lupa diri dan selalu terbayang dirinya. Tapi untungnya guruku itu cepat menolongku. Sehingga aku sadar. Tapi ketika aku tengah berkelahi waktu itu, aku melihatmu berdua dengan dia. Iya. Disitulah aku baru sadar. Setelah roh guruku yang berwujud sinar kebiruan menolongku. Dan waktu itu kau dalam keadaan bahaya. Karena dirimu sudah membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, nah sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Introstop tablet. Dengan antapulgit dan pesitin, serap racun dan pedasnya, tanpa bikin sembelit. Kalau terlanjur diare, minum 2 tablet, stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Introstop. Aku pun ingat itu. Dan setelah itu, aku pingsan. Dan tak ingat lagi. Waktu itu aku membawamu pergi. Setelah aku sempat berkelahi dengan Kang Mas Jail Singgih. Kau berkelahi? Iya. Lalu, apa kau menang? Kang Mas Jail Singgih muntah darah dan pingsan. Karena aku tidak sadar telah melepaskan pukulan jagat alurku itu. Kau hebat. Kau juga hebat. Kau memiliki kepandaian bela diri. Dan kau memiliki ajian kemuning sirep yang luar biasa kehebatannya. Ajian itu dapat menahan pengaruh ilmu apapun. Maksudku, kekebalan diri. Iya, aku pun sebenarnya tidak sadar kalau ajian itu berguna juga menahan kekebalan ilmu apapun. Ajian itu sebenarnya cuma titipan saja. Titipan? Jadi ajian kemuning sirep yang ada dalam dirimu cuma titipan saja? Iya. Kakekku almarhum yang menitipkannya ketika aku masih bayi dulu. Beliau sebelum meninggal sempat mengisi diriku semasa bayi dulu. Dan menurut bapakku almarhum, kakekku juga telah menitipkan amanat untukku. Kelak kalau aku dewasa, aku harus mencari kuburan kakek dari kakekku. Jadi bapakmu sudah lama meninggal? Iya. Ibuku pun sudah lama meninggal. Lalu kuburan siapa yang dimaksudkan Ki Kedeng Mukti yang diamanatkan padamu itu? Hei, rupanya kau mengenal almarhum kakekku itu? Guruku yang memberitahu. Bukankah kakekmu itu bernama Ki Kedeng Mukti? Iya, kuburan yang aku sedang cari itu adalah kuburan Ki Buyut Manguntapa.
buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mau gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting, lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ki Buyut. Jadi kau masih keturunan Ki Buyut? Oh, luar biasa. Keturunanmu itu pasti orang hebat dan berilmu tinggi. Entahlah. Tapi sepertinya kau tahu. Iya. Guruku semua yang bercerita. Dan kakekmu itu adalah guru dari guruku. Oh, begitu. Iya. Itulah. Sebenarnya aku tengah dalam perjalanan menuju ke Gunung Ciremai untuk mencari kuburan itu. Kalau begitu, kau akan aku temani. Sekarang, mari kita bersihkan dulu badan kita di sungai ini. Ayo, Nilam. Ayo, Nilam. Ayo. Jangan, Restu. Jangan. Mereka nampak berbahagia sekali setelah saling bercerita. Pak Badar, saya cuci piring ini dulu ya. Biar saja dulu, Widari. Nanti saja sekalian. Kan masih banyak yang makan. Ya sudah. Kalau begitu, saya melayani pembeli dulu ya. Ya. Kau melayani saja. Kalau soal piring kotor, biar bagian Bapak. Ya, kita sama-sama saja, Pak. Ya. Biar sajalah. Pokoknya kau tugasnya diam saja di muka dagangan ini. Ya, tidak begitulah, Pak. Mas Andri Taulani. Mas Andri. Foto udah. Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax.
Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pak Badar, siapa lagi itu yang datang? Sepertinya yang 2 orang itu aku kenal. Tapi yang satunya itu, siapa dia, Pak? Itu Den Jail Singgi. Jail Singgi? Iya. Wah, mau apa ya Den Jail Singgi kemari? Tidak biasanya dia. Pak Badar, orang itu menuju kemari. Iya, Den Jail Singgi bersama Bedok dan Askom. Ada apa ya mereka kemari? Keasikan Bidari dan Pak Badar yang tengah berbicara menjadi terhenti ketika keduanya melihat Jail Singgih bersama Bedok dan Askom datang ke tempat itu. Namun bagi Pak Badar, hal itu menjadi heran. Karena diketahui kalau Jail Singgih baru pertama kali datang ke warungnya itu. Beb, ya. abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop.